Halo, selamat pagi. Khususnya anak-anak Ibu kelas 10. Harapan Ibu kita tetap sehat dan tetap semangat, tetap berada di rumah karena kami dari sekolah selalu memberikan materi yang terbaik supaya kalian tetap bisa belajar ya, supaya kalian tidak ketinggalan pelajaran. Tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya supaya kita dihindarkan dari wabah COVID-19, supaya kita tetap sehat dan wabah COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah, bertatap muka secara langsung dan melakukan pembelajaran langsung di sekolah, dan kita bisa bertemu langsung di kelas kita masing-masing nantinya. Oke nak, pada hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran. Coba diperhatikan, di sini ada beberapa cara supaya kita bisa tetap berjalan dalam kebenaran. Yang pertama adalah ABC atau always be careful, selalu berhati-hati. Nah, para remaja harus berhati-hati dengan tontonan dan juga tayangan yang disaksikan, karena tayangan yang tidak baik dapat menimbulkan hasrat di dalam diri untuk mencobanya. Ingatan akan semua bentuk tayangan yang tidak baik dapat merusak dan mengganggu pikiran. Selalu lihat yang baik. Nah, untuk anak-anak Ibu usahakan selalu melihat hal yang baik. Lihatlah sesuatu yang baik yang pantas untuk kalian tonton. Contohnya kalau di televisi, pilihlah tayangan yang pantas sesuai dengan usia kalian, karena tontonan yang baik itu akan mempengaruhi pikiran kita juga. Maka dari itu, pilihlah tontonan yang baik supaya kita tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Oke, yang kedua, coba perhatikan di sini yang kedua. ABC, avoid bad company. Jauhilah pergaulan yang tidak baik. Pergaulan yang tidak baik akan dapat memberikan informasi atau pola pikir yang salah kepada pelajar. Pergaulan yang tidak baik dapat memberikan contoh-contoh tindakan yang jauh menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Misalnya merokok, keluyuran, minum minuman keras, dan pergaulan bebas. Semua bentuk ini menyeret para remaja pada kehidupan yang tidak bernilai dan sia-sia. Nah, di sini kalian harus menjauhi pergaulan yang tidak baik. Harus pintar-pintar pilih pergaulan ya, pintar-pintar memilih teman, karena pergaulan yang tidak baik itu bisa mempengaruhi pola pikir yang salah ya. Contohnya kalian jadi punya niat nih mau ikut-ikutan dengan teman, merokok, berjudi mungkin, atau minum minuman keras, atau sampai pada pergaulan bebas. Jadi harapan Ibu kalian harus bisa memilih teman, memilih pergaulan yang baik supaya kalian bisa memberikan yang terbaik untuk diri kalian sendiri dan orang-orang di sekitar kalian ya, supaya kehidupan kita tidak sia-sia. Nah, yang ketiga, ABC, always be content, selalu bersyukur. Nah, di sini para remaja harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, baik bersama keluarga maupun secara individu. Cara mendekatkan diri kepada Tuhan, membantu dan mengasihi ciptaannya, bersyukur atas semua rahmat, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Berdoa merupakan cara yang terbaik untuk menarik semua kualitas Tuhan dan mengembangkan di dalam hati. Nah, di sini kita dihimbau agar selalu bersyukur. Nah, cara bersyukur ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, cara yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan cara berdoa ya, seperti penjelasan Ibu sebelumnya. Ibu sudah kasih tahu nih ke kalian semua cara mendekatkan diri kepada Tuhan, cara meningkatkan kualitas kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Nah, ini adalah salah satu cara supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran, yaitu selalu bersyukur ya. Bersyukur menerima apa adanya yang kita miliki, yang kita punya,
jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan apa yang dipunya oleh orang lain ya. Karena pada dasarnya semua kehidupan kita itu berbeda-beda dengan yang lainnya Nak ya. Jadi harus tetap merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki ya. Lalu yang keempat ada DEFG ya. Don't ever forget God. Jangan pernah melupakan Tuhan. Dalam keadaan apapun juga yang dialami di dalam kehidupan, maka seseorang sangat diharapkan jangan sampai melupakan Tuhan. Karena Tuhan merupakan sumber kekuatan bagi semuanya untuk dapat menghadapi kehidupan. Cara yang terbaik untuk tetap berada di jalurnya adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, tadi kita sudah meminta lewat doa ya supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran. Nah, di sini kita juga harus selalu mengingat Tuhan supaya kita selalu melakukan apa yang diinginkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, contohnya apa Nak? Yang diinginkan Tuhan ya selalu berkata jujur ya, selalu melakukan hal yang baik, yang positif, selalu berpikir positif. Ya, itu merupakan salah satu cara kita untuk menjalankan semua perintahnya ya. Contoh menjauhi larangannya contohnya apa? Contohnya jangan mencuri, jangan berbohong ya. Itu salah satu cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, supaya kita selalu ingat kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu buah contoh. Contoh ini disebut sebagai triple filter test ya. Di mana triple filter test ini mengungkapkan cerita tentang kebenaran, kebajikan, dan kegunaan. Triple filter test ini dipelopori oleh seorang filsuf besar yang bernama Socrates atau Socrates. Tulisannya Socrates ya Nak ya. Nah, di mana dia berkata ketika dia bertemu dengan temannya, lalu temannya itu mengatakan sesuatu padanya. Kira-kira apa ya yang dikatakannya ya? Nah, ini seperti ini. Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda? Tunggu sebentar, kata Socrates. Sebelum Anda menceritakan, saya akan memberikan satu tes sederhana, yaitu triple filter test. Nah, apa ya kira-kira filter yang pertama? Filter yang pertama adalah nilai kebenaran. Nah, di sini nilai kebenaran ini Socrates berkata, apakah Anda yakin bahwa apa yang akan Anda katakan pada saya itu benar? Tidak, sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu. Baik, kata Socrates. Jadi Anda tidak yakin itu benar. Baiklah, sekarang saya akan berikan filter kedua. Nah, kira-kira apa filter keduanya? Filter kedua adalah kebaikan. Apa yang akan Anda katakan tentang teman saya sesuatu yang baik? Tidak, malah sebaliknya. Jadi Socrates melanjutkan, Anda akan menceritakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Anda masih memiliki satu kesempatan lagi, yaitu filter ketiga, yaitu kegunaan. Apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya? Tidak, sama sekali tidak. Jadi Socrates menyimpulkan, bila Anda ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan, dan bahkan tidak berguna, mengapa harus menceritakannya kepada saya? Nah, di sini ketika kita sudah membaca triple filter test ini, di mana kita harus lebih memahami apa itu nilai kebenaran, apa itu nilai kebaikan, apa itu nilai kegunaan ya. Jangan membicarakan sesuatu kalau sesuatu tersebut, cerita tersebut belum tentu itu benar ya, belum tentu itu baik buat kita dan belum tentu itu berguna buat kita. Jadi ketika kita mendapatkan satu buah informasi tentang orang lain ya, kita harus saring dulu ya supaya kita lebih tahu apa kebenarannya, apa kebaikannya, lalu apa kegunaannya untuk kehidupan kita. Nah, gunakanlah triple filter test setiap kali Anda mendengar sesuatu tentang teman Anda. Jika bukan kebenaran, bukan kebaikan, dan tidak ada nilai kegunaannya, tidak perlu diterima.
Dan apabila terlanjur mendengarnya, jangan sampaikan dan jangan menyakiti hati orang lain, ya. Jadi kalau udah sempat nih kita mendengar sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak ada gunanya, ya kalau bisa itu simpanlah dalam pikiran kita dan hati kita, jangan disampaikan lagi ke orang lain, ya, supaya cerita yang tidak benar ini tidak kemana-mana. Jadi cukup hanya kita yang tahu, ya. Nah, karena tidak semua yang baik adalah benar. Nah, coba digaris bawahi anak ya. Karena tidak semua yang baik adalah benar, ya. Baik menurut kita, tetapi belum tentu itu benar, ya. Namun apa yang benar akan selalu baik. Coba simak ya. Namun apa yang benar akan selalu baik. Jadi sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang selalu baik. Tapi katanya sesuatu yang baik itu belum tentu benar, ya. Pikiran yang benar, ucapan yang benar, dan tindakan yang benar akan mendatangkan kehidupan yang bahagia. Benar nggak, nak? Ya, coba dipikirkan, ucapan yang benar, tindakan yang benar, pikiran yang benar, katanya akan mendatangkan kebahagiaan, ya. Jadi kalau kita sudah bicara yang benar, selalu berpikir yang benar, selalu melakukan hal yang benar, kita akan merasa hidup kita bahagia. Itu benar sekali, ya. Jadi coba mulai dari sekarang lakukanlah kebenaran dalam hidup kita melalui dari ucapan, melalui dari pikiran maupun tindakan, supaya kita bisa lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan khususnya juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, Ibu ada satu buah quotes hari ini, ya. Quotesnya adalah atau kutipannya adalah, saya sukses hari ini karena saya mempunyai teman yang percaya kepada saya dan saya tidak tega mengecewakannya. Itu quotes dari Ibu ya, Nak, ya. Coba nanti setelah kamu mendengarkan ini, penjelasan yang Ibu berikan pada hari ini, coba nanti kalian ketika di classroom nanti coba lihat apa tugas yang Ibu kasih. Nah, di bawah tugas yang sudah saya kasih, setelah kalian kerjakan, tulislah satu buah quotes yang memotivasi ya, Nak, ya. Nah, quotes tentang apa saja boleh, yang penting isinya memotivasi. Nah, untuk hari ini Ibu rasa penjelasan Ibu cukup jelas, semoga bisa dipahami, karena hari ini pembahasan kita membahas bagaimana kita supaya bisa berjalan dalam kebenaran, ya. Tadi ada 4 poin ya, Nak, ya. Lalu tadi saya juga ada memberikan satu contoh tentang triple filter test, ya. Ketika kita mulai memahami triple filter test ini, maka kita mulai dari hari ini sudah mulai belajar, ya. Ketika mendengarkan sesuatu, kita harus tahu dulu, ya, apakah ada kegunaannya, apakah ada kebaikannya, ya, apakah ada kebenaran di dalamnya. Oke, anak-anak Ibu, saya harap kalian cukup memahami apa yang Ibu jelaskan. Untuk penjelasan Ibu hari ini cukup dulu. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Silakan dilihat nanti tugasnya di classroom, ya, Nak, ya. Dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah kita sepakati. Nah, tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, ya, diberikan semangat sehingga kita tetap semangat untuk belajar walaupun kita berada di rumah, ya. Tetap berdoa supaya wabah COVID-19 segera berlalu, ya, Nak, ya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.